Sobat investor semua, di video ini gue ingin coba ngasih tahu kalian kalau misalkan kalian ini ingin membeli motor ya, dengan kalian rutin berinvestasi reksadana untuk menyiapkan modal tersebut. Katakan motor tersebut adalah motor Genio. Nah, mungkin kalian ini buat berkendara ke kantor, atau mungkin mau ke Indomaret, atau mungkin kemana, itu kan juga bisa. Nah, buat kamu semua yang penasaran bagaimana sih caranya supaya bisa mempersiapkan dana untuk membeli motor Genio tersebut, simak video ini sampai full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan nilai investasi. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gue akan share screen juga di sini. Kita bisa lihat. Oke, gue lihat dulu. Pertama-tama, ketika kalian ingin tahu ya, atau ingin membeli motor Genio, nah kalian yang harus tahu adalah harganya berapa. Oke. Nah, gua temukan dengan search di Google juga. Nah, ternyata di salah satu website ya, di sini auto.com ya, ternyata harga Genio paling mahalnya itu adalah 18,65 juta ya. Jadi 18.650.000 lah gitu. Nah, sekarang kalian udah tahu nih harganya berapa. Sekarang setelah itu kalian harus tahu nih, berapa sih yang harus kalian sisihkan untuk investasi di reksadana supaya tercapai modal tersebut ya, untuk membeli motor tersebut. Nah, berdasarkan dari hitungan gue juga sendiri ya, gue juga menggunakan salah satu aplikasi reksadana, yaitu aplikasi Bibit ya. Oke, nah di sini kalau misalkan kalian ingin membeli motor, ya, ambil contoh apa nih tadi, misalkan beli kendaraan. Oke, terapkan. Motornya itu kita lihat motor Genio. Motor Genio. Oke. Uang yang harus terkumpul itu 18.650.000. Ya, segini ya. Nah, mau tercapainya dalam berapa tahun guys? Gitu. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, misalkan 1 tahun, ada yang 2 tahun ya. Kalau biar gampang mungkin 2 tahun aja kali ya, karena mungkin terlalu berat buat sobat investor yang mungkin punya gaji kecil gitu. Misalkan kalian yang punya gaji di bawah 5 juta itu kan berat gitu. Mungkin gue akan coba seringan-ringannya juga, tapi semasuk akal mungkin. Kita ambil 2 tahun lah ya. Jadi kalian udah persiapin dana dari 2 tahun sebelum. Oke, kita masuk ke lanjut. Ya, 2022 sekarang, nah 2024 berarti 2 tahun lagi. Lanjut. Ya. Nah, di sini ada 2 pilihan guys, ikuti rekomendasi robo atau pilih sendiri. Jadi dalam pencapaian permodalan supaya membeli motor tersebut, kalian investasi itu bisa dengan memilih reksadananya sendiri, atau kalian dibantu oleh pihak robo advisor. Robo advisor itu adalah pihak yang membantu memberikan advice atau memberikan saran. Kira-kira aset yang bagus secara kinerja masa lalu apa aja, yang cocok buat kita apa aja, proporsinya itu seperti apa. Nah, jadi kita anggaplah kita pakai rekomendasi robo aja ya, karena buat investor pemula lebih mudah kan nih. Ikuti rekomendasi robo. Nah, di sini keluar nih, berarti yang kalian harus sisihkan setiap bulan adalah 670.000 sampai 2 tahun itu. Jadi kalian per bulan sisihkan 670.000 sampai 2 tahun tersebut, gitu. Baru akan tercapai nominal yang tadi tuh 18,65 juta. Nah, pertanyaan kenapa sih gue ngeset 2 tahun? Karena gue ngerti buat sobat investor yang mungkin gajinya 5 juta mungkin masih bisa dipercepat lagi ya gitu. Cuman buat kalian yang gaji yang 4,5 juta ya, tentu itu berat banget kan untuk beli motor. Sebenarnya ini bisa kalian tunda dulu beli motor sampai gaji kalian 5 juta, atau mungkin kalau kalian tetap mau maksa bisa, ya udah berarti, tapi jangkanya 2 tahun ya.
Jadi jangkanya 2 tahun, 2 tahun kalian set nih. Nah, itu yang kalian harus sisihkan 670.000. 670.000 dengan gaji kalian 4,5 juta itu sama dengan 14,89% dari total gaji kalian. Jadi 14,89% dari gaji kalian. Gue nggak jadi nggak 20% ya gitu. Karena sebenarnya kalau untuk menyisihkan investasi itu ada yang bilang 20%, 30% itu benar sih. Cuman kan faktanya kalau misalkan kalian yang punya gajinya kecil ini, challenge-nya adalah kebutuhan kalian banyak. Kalau kebutuhan kalian banyak, tentunya harus ada yang kalian korbanin. Dari segi keinginan dan juga dari segi dana darurat mungkin masih bisa kalian empat dulu lah gitu ya. Nah, di sini katakan kalian butuh banget nih untuk motor. Ya udah, berarti 14,89% dari total gaji kalian investin tuh per bulan untuk membeli motor ya. Untuk investasi buat beli motor lah persiapan dananya. Lalu 65% kalian bisa gunakan buat kebutuhan, 5,11%-nya itu bisa kalian alokasikan di apa namanya? Bisa di dana keinginan atau mungkin dana darurat ya. Jadi ada dua pilihan juga. Kalian bisa taruh di situ. Cuman kalau kalian emang nggak kuat untuk saya pengen makan ini, makan itu, mungkin larinya ke keinginan ya. Tapi untuk dana daruratnya akan susah gitu. Itu terserah kalian pilihannya seperti apa. Karena kalau misalkan kalian punya duit sedikit, itu susah banget untuk kalian untuk taruh dana darurat, terus kalian taruh buat keinginan, itu susah banget guys gitu. Secara pengalaman pribadi sih gitu ya susahnya. Intinya seperti itu dari money management ini juga dari gua sendiri. Oke, nah kira-kira bakal ada pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira dalam 2 tahun apakah pasti dapatnya 18.650.000 itu? Jawabannya adalah tidak. Bisa iya, bisa tidak. Bisa lebih atau bisa kurang. Tergantung daripada performa aset pada saat itu juga. Ya, apakah aset itu lagi naik ataupun lagi turun. Kalau misalkan aset itu memang lagi perform bagus, tentunya ya bisa di atas dari rata-rata bahkan atau mungkin sama lah gitu ya dari nominal yang targetin misalkan 18.650.000 ya segitu. Bisa juga kalau asetnya lagi lebih bagus bisa 19 juta gitu, bisa 20 juga. Tapi kalau asetnya kurang bagus bisa kayak 17, bisa 15 juga gitu. Nah, berarti kan itu kurang kan dari nominal sesungguhnya. Nah, itu gimana? Berarti nggak bisa beli motor dong? Jawabannya bisa guys. Karena kalau misalkan motor Genio saat ini ya, katakan ini keluaran 2022 ya, kalian invest buat 2 tahun yang akan datang. Nah, 2 tahun yang akan datang itu kan pasti akan ada model baru. Nah, kalau ada model baru, berarti model yang lama itu harganya akan turun. Nah, kalian tetap masih bisa beli tuh dengan model tersebut. Atau misalkan kalau kalian memang nggak bisa beli juga, kalian beli yang modelnya satu lagi di bawahnya lah. Intinya kalian masih tetap bisa membeli motor juga gitu. Seperti itu. Tapi kan lumayan guys dibandingkan kalian tidak bisa membeli kendaraan tersebut yang mana kalian itu butuh banget misalkan ya untuk kendaraan tersebut. Seperti itu. Mudah-mudahan menjelaskan juga. Dan dalam berinvestasi itu nggak mungkin yang kalian tuh untung terus gak guys ya. Dalam perjalanan itu kalian akan melewati beberapa penurunan. Tapi ingat itu yang disebut dengan floating loss. Artinya rugi yang belum terrealisasi gitu. Dan itu kan aset bisa naik turun guys gitu. Dan kalau misalkan dia turun, kalau memang fundamentalnya bagus, dia akan balik lagi naik ke atas. Seperti itu. Cuman pertanyaannya kita sabar atau tidak. Apakah kita konsisten ataupun tidak. Oke semuanya, bila mana setelah ini kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek di video gue seminar investasi reksadana, kalian bisa cek sendiri di playlist investor mula. Nah, kalian semua yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini. Kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kalian juga. Tetapi kalian invest minimum 200.000 di Robo Advisor supaya bisa dapat 25.000 ini. Tapi lagi-lagi terserah kalian ya. Kalau kalian mau, kalau enggak nggak masalah. Tidak ada pemaksaan untuk ini juga. Ya, seperti itu semuanya. Oke semuanya, bila mana kalian rasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.